Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki menjadi idaman setiap manusia. Banyak rezeki belum tentu membawa berkah. Adapun makna berkah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan. Kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Namun, sebagian orang salah persepsi dalam memahami makna berkah hingga melakukan hal-hal keliru untuk meraihnya. Rezeki bukan sekadar uang tapi juga ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibanding uang dan lainnya. Berikut ini 10 penyebab hilangnya berkah atau dicabutnya berkah rezeki seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena dosa. Dosa bukan saja penghalang datangnya rezeki tapi juga keberkahan rezeki pun dicabut. Dosa yang dilakukan manusia tidak akan berhenti pada dosa itu sendiri, tetapi akan berdampak negatif kepada dirinya, orang lain dan lingkungannya, serta hubungan antara dirinya sama Allah. Yang kedua, karena kurang tawakal, mencari rezeki dengan mengesampingkan Allah, seakan rezeki datang atas usahanya sendiri, padahal seluruh kebaikan berasal darinya. Setelah kita mengetahui pentingnya melakukan usaha hendaknya setiap hamba tidak bergantung pada sebab yang telah dilakukan, karena yang dapat mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya bukanlah sebab tersebut tetapi Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, bermaksiat. Seringkali dalam mencari rezeki melakukan hal-hal yang dilanggar agama dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti korupsi, manipulasi. Meskipun uang yang didapat berlimpah akan tetapi hilang keberkahannya. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi maksiat dan dosa masih terus-menerus kita lakukan tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Bahkan istighfar dan ampunan Allah pun jarang kita minta, padahal Allah lah Zat Maha Pengampun yang sangat mendambakan taubat hambanya, yang sayang kepada hamba yang melebihi sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Yang keempat, tidak ikhlas dalam beramal. Melakukan kebaikan karena riya dan takabur, berbuat baik dan beramal soleh bukan karena ikhlas tapi mengharapkan imbalan dan pujian, dan akhirnya kebaikan dan amal dicabut keberkahannya. Memang tidak mudah untuk ikhlas dalam beramal, banyak ujian dan tekanan perasaan kadang bila kita tidak kuat iman. Contohnya saja amalan bersedekah di kala sempit. Apalagi jika uang di tangan hanya cukup untuk makan hari ini, besok belum tahu apakah akan ada rezeki yang dapat dimakan. Padahal sedekah di waktu kita sedang tidak berpunya ini lebih tinggi nilainya jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sedekah orang kaya yang berlimpah kekayaannya, sehingga ketika dia mengeluarkan sedekah. Yang kelima, lalai. Di dalam ajaran Islam dianjurkan agar antara sesama selalu saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Akibat terlalu sibuk mencari rezeki sampai lupa mendirikan kewajiban seperti sholat, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa membaca Al-Quran, lalai terhadap kepentingan orang banyak sehingga
banyak orang yang kecewa dan akibatnya pekerjaan serta hasil yang didapat tidak baik. Yang keenam, tidak berbakti kepada orang tua. Sadar atau tidak, manusia tidak akan pernah hidup bahagia tanpa berbakti kepada orang tua. Kesuksesan seorang baik di dunia maupun akhirat tidak bisa dipisahkan dengan peran kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan naluri manusia untuk menghormati, mengasihi, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan perintah untuk bertauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, memutuskan tali kekeluargaan dan silaturahmi. Silaturahmi merupakan sebuah amalan dalam Islam yang banyak mengandung manfaat di dalamnya. Selain bisa lebih mengeratkan kembali persaudaraan, silaturahmi dapat memperbaiki rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya, memutus tali silaturahmi adalah tidak lagi menjalin kekerabatan, hubungan, atau persaudaraan yang didasari benci atau dendam. Yang kedelapan, pelit. Ketika seseorang memiliki sifat ini, maka ia akan didorong untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Jangankan bersedekah, membantu pun tidak akan mau. Yang mereka perhatikan hanya diri mereka sendiri agar bisa bahagia. Syukur-syukur mereka bisa kaya. Inilah arti tentang akibat sifat pelit untuk sedekah. Dampak dari sifat kikir ini ternyata sangat luas karena bisa menjerumuskan seseorang melakukan segala cara demi mendapatkan harta, sekalipun cara yang digunakan tidak beretika dan bermoral. Sifat ini membuat seseorang cuek dan egois dengan kondisi kehidupan seseorang yang sedang mengalami musibah dan kesusahan. Bahkan enggan untuk mengeluarkan harta untuk membantunya meskipun jumlahnya sedikit, karena hal inilah yang membuat orang di sekitarnya menjauh dan enggan menjalin hubungan. Yang kesembilan, kurang bersyukur. Banyak orang berpikir bahwa rezeki datang dikarenakan usaha keras mereka sendiri, padahal sejatinya yang memberikan semua rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bukan hanya soal harta. Banyak hal yang dapat dikatakan sebagai rezeki: mendapat nilai terbaik, mendapat pekerjaan yang nyaman, nikmat belajar, nikmat ibadah, nikmat untuk bernapas, memiliki badan ideal dan wajah yang rupawan pun bisa dikatakan sebagai rezeki. Rezeki adalah bentuk kenikmatan dan tentu semuanya tidak lepas dari Maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan itu, apakah sebanding dengan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah Allah beri? Untuk beberapa orang, mereka mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi beberapa orang pula merasa dirinya selalu kurang, padahal ia sudah diberi segala bentuk kenikmatan yang mungkin beberapa orang tidak mendapatkannya. Rumah, kendaraan, sekolah tinggi, gaji besar, dan sebagainya sudah ia dapatkan. Rasa insecure dengan apa yang sudah ia punya. Insecure merupakan perasaan yang menggambarkan rasa tidak aman, malu, tidak percaya diri, gelisah yang didasari oleh faktor diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-10, kurang sedekah. Selalu merasa kurang dan kurang, berkeluh kesah. Akibatnya rezeki semakin sulit didapat, juga keberkahan rezeki semakin hilang. Seringkali manusia mengesampingkan keberkahan suatu rezeki dengan alasan yang penting kaya, hidup senang, bebas berbuat apa saja. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa penyebab dicabutnya berkah rezeki ini sangat berdampak pada kehidupan individu itu sendiri dan keluarganya. Banyak orang tidak menyadari akibat-akibat yang akan terjadi jika rezeki kurang berkah. Yang pertama, sakit atau menderita suatu penyakit. Yang kedua, anak-anak atau anggota keluarga menjadi nakal, tidak terkendali. Yang ketiga, kehilangan. Yang keempat, selalu was-was atau gelisah. Yang kelima, datangnya bala atau bencana. Yang keenam, umur menjadi tidak berkah. Yang ketujuh, dipersempitnya untuk mendapatkan kelapangan atau kemudahan. Boleh jadi
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita tersebut seketika itu juga, sehingga hal tersebut menjadi bencana yang membuat kita menyesal. Banyak sekali jalan untuk meraih keberkahan rezeki, berkah hidup, hanya saja diri kita sendiri yang terkadang mempersulitnya. Maka marilah kita raih keberkahan tersebut dengan keistiqomahannya dalam menunaikan hak-haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi rezeki terbaik, Ar-Razzaq khair ar-razikin. Rezeki Allah itu luas, tak terbatas. Karena itu rezeki tidak boleh dipahami sebatas harta benda, materi atau uang. Iman, ilmu, amal soleh, umur, harta, kesehatan, keluarga, sahabat, relasi, dan sebagainya merupakan rezeki yang harus disyukuri dan dimaknai agar menjadi berkah melimpah, sehingga dapat mengantarkan hamba meraih husnul khatimah dan ridhanya. Puncak keberkahan rezeki yang sangat didambakan hamba adalah rezeki mulia, rizqun karim, yaitu kenikmatan surgawi. Rezeki mulia merupakan balasan paling indah bagi orang-orang beriman. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan beroleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surah Al-Anfal ayat 4. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.